Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk pendengar kami dimanapun Anda berada. Dan pagi yang cerah ini saya Yofri Haryadi kembali menjumpai ruang dengar Anda dalam bincang pagi untuk kurang lebih 1 jam ke depan ke belakang. Dan kita juga akan membahas mengenai topik kita pagi ini adalah tentang persoalan bencana alam, kemudian dan kerusakan lingkungan hidup yang terjadi di Bogor, tidak hanya di Bogor. Jadi saat ini pagi ini kita kedatangan dari teman dari Wahana Lingkungan Hidup Jawa Barat, langsung Direktur Eksekutifnya Walhi Jabar, Kang Wahyudin. Assalamualaikum, selamat pagi, selamat datang di studio RRI Bogor nih Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun tos dongkap jauh-jauh di Bandung ya nya. Sami-sami Kang Yopi. Ampura ya. Terima kasih juga sudah mengundang kami. Ya, kami sangat senang juga dapat kunjungan dari Kang Wahyudin. Ya, panggilnya apa nih Kang Udin? Ya, bisa panggil Wahyu, bisa panggil Iwang. Kang Iwang, terima kasih. Ini juga pejuang lingkungan hidup yang punya banyak pengalaman juga di Jawa Barat tentunya seperti itu. Warga putra daerah Bandung, Kabupaten Bandung. Ya, yang sejak 2000 berapa teh? 10 ya? 2010. Mengamati kurang lebih saya juga jadi wartawan bisa sama lah gitu. Ada sisi kesamaan di situ. Dan kita pejuang juga Mas Kang Yopi juga di media juga sama. Karena sama. Media itu juga kan ruang untuk menyampaikan aspirasi gitu ya. Tapi saya belum pernah di somasi MNC, belum pernah saya. Ya, saya ingat dulu waktu pertama kali debutnya teman-teman Walhi itu pada saat penolakan pembebasan lahan untuk tol Bocimi, Kang. Ada teman-teman dari Walhi, kemudian juga dari apa itu ya? FWI ya, Forest Watch Indonesia itu. Nah, Forest Watch Indonesia seperti itu. Jalan tol dibuka, terus kemudian tujuannya untuk apa gitu. Pada saat itu saya sebagai wartawan konvensional ngelihat, wah kalau ada jalan tol gitu ya, nggak macet lagi nih Bocimi gitu. Ternyata yang masuk jalan tol itu pada bayar ya. Jadi bukan buat saya naik motor biar nggak macet, ternyata buat mereka. Dan ternyata Danau Lido, kemudian ya, betul. Sampai ke apa namanya di Sukabumi teh ada nanti Geopark Ciletuh sampai ke sana untuk menghubung, dan tentunya juga menghubungkan aset-aset para juragan-juragan yang uangnya nggak terhitung. Nah, ini Kang Wahyudin ini berbicara tentang NIL yang lagi hype, Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi masif sekali gitu ya. Maksudnya melakukan penindakan terhadap bangunan-bangunan atau lahan-lahan yang beralih fungsi. Saya pikir bukan hanya Hibisnya punya Jaswita aja gitu yang di Cisarua, tapi ternyata juga banyak daerah-daerah lain gitu yang sama. Mungkin ikoniknya di Bogor itu kan ada Eiger dan juga Hibis itu. Di Jawa Barat. Kang Iwang pasti sudah membaca ini akan terjadi. Ceritain deh Kang. Sebelum di di puncak Bogor ini pasti ada gejala-gejala ini akan terjadi. Ya, betul Kang Yopi, karena kami sudah menyampaikan manifesto Walhi Jawa Barat itu sejak pada tahun 2015. Kenapa sikap organisasi kami sampaikan pada sejak itu? Karena kami melihat angka atau tren peningkatan izin itu semakin tinggi di kawasan Puncak Bogor, di kawasan Puncak Cianjur. Sementara puncak ini gitu ya, menurut Walhi itu adalah salah satu bentang alam atau kawasan yang memiliki fungsi penting atau kawasan yang konservatif, di mana kawasan ini memiliki fungsi yang menghubungkan satu sama lain dengan baik dengan alam itu sendiri maupun dengan manusia maupun juga dengan lintas administrasi ya gitu. Kenapa saya katakan begitu? Karena kawasan puncak ini selain memiliki sejarah pada zaman dulu gitu ya, bagaimana Soeharto membuat gitu ya peninggalan museum-museum di situ gitu ya, bagaimana Belanda mewariskan pertanian yang komoditasnya teh gitu dan lain sebagainya gitu ya. Nah, kami melihat juga bahwa kawasan tersebut itu adalah sebagai kawasan yang memiliki fungsi resapan air yang baik gitu.
yang sebetulnya tidak boleh kan gitu ya. Kawasan yang memiliki fungsi resapan air itu dirubah fungsinya gitu. Itu satu. Yang kedua, manifesto kami keluarkan pada sejak 2020 gitu ya. Artinya kurun waktu 5 tahun yang lalu kami sampaikan, dan itu pun juga merujuk semakin tidak terhindarkan izin-izin yang berada di situ. Dan bertepatan kami keluarkan sikap pada 2020 itu dengan keluarnya Perpres nomor 60 tahun 2020 terkait rencana tata ruang di Jabotabek yang dibuat oleh Presiden Jokowi. Oh, yang Cipta Kerja itu yang menjadi satu paket dengan Undang-Undang Cipta Kerja itu bukan? Dan itu merujuk gitu ya. Satu Perpres itu juga merujuk kepada Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, kenapa kami sampaikan itu? Karena ada sisi niat baik juga sebetulnya terhadap Perpres itu, Kang Yopi. Kenapa? Misal sisi baiknya itu. Sisi baiknya itu di Perpres itu bicara soal rencana tata ruang wilayah di Jabotabek itu, yang dimana Bogor salah satunya itu ditetapkan sebagai kawasan pelindungan tanah dan air dan sebagai kawasan resapan air. Gitu. Ya, diatur baik di pasal 61 maupun juga di pasal lainnya gitu ya. Nah, L4 gitu ya. L4 itu adalah kawasan perlindungan untuk tanah dan untuk air, sementara L1 pada Perpres tersebut itu dikatakan sebagai kawasan resapan air. Dan artinya Bogor salah satu puncak Bogor gitu ya, itu ditetapkan sebagai kawasan ketahanan pangan dan kawasan resapan air. Nah, ini pun juga merujuk kepada Perda Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor nomor 1 tahun 2024. Nah, kami menemukan ada kontradiktif juga di Perda RT/RW Kabupaten Bogor itu. Di pasal 40 mengatakan sebagai kawasan yang memiliki perlindungan khusus dan sebagai kawasan resapan air, tapi di pasal 61-nya dikatakan sebagai kawasan parawisata. Itu kontradiktif banget bagi saya gitu. Apakah misalnya di kawasan zona resapan air boleh wisata? Ya mungkin boleh-boleh saja perspektif orang, perspektif pemerintah. Tapi bagi wali tidak boleh, karena itu memiliki fungsi yang begitu penting, dan fungsinya bukan hanya untuk masyarakat lokal atau masyarakat sekitar, Kang Yopi. Karena pengguna atau pemanfaatan kawasan yang memiliki fungsi penting gitu ya, atau fungsi konservatif yang baik, maka dia akan mempengaruhi kualitas lingkungan yang baik juga. Dan bicara soal kualitas lingkungan bukan hanya masyarakat sekitar kan, tapi masyarakat umum yang ada di hilir, yang ada di hilir pun juga merasakan. Karena ketika rusaknya bentang alam, meningkatnya degradasi, pelepasan emisi karbon atau CO2 ini akan semakin tinggi. Bicara pelepasan emisi, artinya perubahan iklim yang muaranya akan berdampak terhadap perubahan iklim bukan hanya masyarakat Bogor dong, masyarakat ya semua gitu ya, DKI, Jawa Barat, Depok, Bandung dan lain sebagainya kan gitu. Saya pun juga orang Bandung jadi menerima dampaknya terhadap perubahan iklim itu sendiri gitu. Nah, artinya kalau merujuk ke pertanyaan Kang Yopi tadi itu, sejauh mana sih kawasan puncak ini ya sudah crowded menurut saya dari aspek-aspek kegiatan yang tidak konservatif dan juga tidak mencerminkan sebagai ekowisata. Nah, publik harus memahami dan mengetahui kan ekowisata itu apa. Eko itu adalah satu pengetahuan, ya gitu ya. Pengetahuan yang lebih mengedepankan terkait wisata yang memiliki pengetahuan ramah lingkungan gitu ya. Itu menjadi satu hal yang penting. Artinya ketika bicara ekowisata itu, ada nggak aspek pengetahuan yang ramah lingkungannya dari wisata itu? Kalau misalnya bangunannya kayak hibis gitu ya, bangunan-bangunannya kayak lain dan lain sebagainya. Nah, ini yang kemudian Kang Yopi saya juga ingin sampaikan. Upaya yang gubernur lakukan ya kami apresiasi. Pasti semua orang juga mengapresiasi. Artinya kan kepemimpinan yang dibutuhkan rakyat saat ini tuh Kang Yopi pimpinan yang berani gitu. Ngapain gitu ya,
baik, cakep gitu ya, pengetahuannya bagus gitu, tapi nggak ada sisi keberanian. Kenapa saya katakan begitu? Karena sudah sejak lama penegakan hukum itu tidak pernah diambil oleh pemerintah ketika terjadi pelanggaran-pelanggaran hukum gitu ya, pelanggaran-pelanggaran ketaatan, kepatuhan terhadap perizinan, terhadap kebijakan yang ada. Itu lemah sekali. Kalaupun juga ada tindakan hanya sanksi teguran, tidak ada sampai apa yang dilakukan oleh Kang DM ya, atau Kang Deddy Mulyadi gitu. Namun tidak hanya sebatas itu kepuasan kami gitu ya, apalagi manusia nggak pernah puas-puas ya Kang Yopi gitu ya. Artinya kepuasan kami tidak hanya sebatas di situ. Karena apa? Karena tadi tidak 3 aspek kegiatan yang mendominasi perubahan bentang alam terjadi, dan juga degradasi kawasan itu semakin tinggi. Pertama oleh pengembangan wisata gitu ya, yang kedua terhadap bisnis properti yang dimana maraknya, apalagi daerah urban kayak Bogor kabupaten ini teman banyak. Wah, itu banyak banget gitu. Dan saya ketika observasi ke lapangan, Bojongkulur, Bekasi, Gunung Putri, ya itu. Ketika kami melihat Kang Yopi ya di citra satelit, perubahannya itu dari hijau ke kuning itu tinggi banget dalam kurun 5 waktu. Dan ketika kami observasi ke lapangan, iya ternyata artinya bisnis properti itu begitu pesat sekali dan tidak terhindarkan, kayak villa gitu ya, cottage gitu ya, resort ya, dan juga kafe-kafe yang lainnya gitu. Dan kami juga nggak tahu itu pemiliknya siapa gitu ya, gitu Kang Yopi. Bahkan tidak jauh dari rumah Pak artinya Prabowo juga. Kepuasan kami itu Kang Yopi bukan hanya terhadap perusahaan pemerintah saja, gitu ya. Kan Jaswita itu perusahaan pemerintah. Kang Deddy berani nggak gitu menindak, menyangsi dan juga memenjarakan kepada perusahaan-perusahaan swasta? Bongkar juga Eger gitu ya. Ya banyak lah, tidak hanya Eger, Asep Strawberry gitu ya. Terus juga Green LE dan lain sebagainya lah gitu ya. Itu banyak sekali Kang Yopi gitu. Dan ada nggak keberanian itu? Ya, berarti kalau misalkan ngebongkar Jaswita itu ya masih punya sendiri gitu ya. Iyalah, itu Jaswita punya sendiri, terus juga mau di Kang Yopi mau ada ganti rugi juga ya. Uangnya uang mereka gitu loh ya. Berani. Coba misal salah satu perusahaan swasta gitu ya dengan angka yang fantastis gitu ya, mereka tutup, bongkar gitu ya, mau nggak pemerintah ngegantinya? Belum tentu gitu ya. Nah, ini yang kemudian menjadi satu hal yang memicu saya untuk mengajak Kang Deddy jangan takut, ayo untuk menegakkan kebenaran, untuk mengungkap kebenaran. Artinya tidak hanya memiliki keberanian itu terhadap lembaga perusahaan negara saja gitu. Tapi komprominya berat ini dengan para investor itu kalau benar. Iya, tidak apa-apa Kang Yopi. Kan dalam penegakan hukum tidak tebang bulu. Mau itu punya TNI mau itu punya polisi mau itu punya presiden juga nggak masalah. Tindak aja kalau memang secara aturan itu dilanggar gitu ya. Kenapa? Karena kalau merujuk kepada Undang-Undang 32 2009 terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, itu diatur sedemikian rupa jenis kegiatan yang memiliki unsur atau indikasi pelanggaran baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Malah tindakan sanksinya itu Kang Yopi bukan hanya sanksi administratif gitu ya, sanksi teguran, malah sanksi pidananya pun juga diatur gitu di undang-undang itu ya. Yang kedua juga selain terdapat dalam Undang-Undang 32, ketika misal sederhananya gini Kang Yopi, kalau dalam jenis kegiatan yang sederhana ya gitu, untuk mengecek kesederhanaan kegiatan itu melanggar atau tidak gitu ya. Ketika RT RW atau Perda RT RW ini dibuat oleh Bupati Bogor gitu ya, yang dimana kawasan puncak itu ditetapkan sebagai kawasan lindung dan kawasan resapan air, mestinya tidak ada izin yang dikeluarkan
gitu. Iya. Sederhananya itu, dan itu merujuk kepada dokumen RT RW. Ketika di RT RW itu kawasan Puncak Bogor itu dikatakan sebagai zona hijau, mestinya nggak ada PBG. Mestinya tidak ada kegiatan. Nah, selanjutnya juga Kang Yopi, saya ingin mengingatkan selain ke Kang Dedi ya, gitu. Saya mengingatkan kedua ke Kang Dedi dan kepada para pihak, termasuk kami siap gitu untuk membantu juga. Evaluasi secara besar-besaran dan secara serius terhadap PT Perkebunan Nusantara. Oh, yang selama ini Karena pelaku perusak gitu. tersebut itu adalah PTPN. Pelakunya. Kenapa saya katakan begitu? Karena wilayah yang menjadi kegiatan wisata, wilayah yang menjadi kegiatan properti, gitu ya, dan sebagian juga ada tambang, gitu, itu berada di wilayah PTPN. Tapi kan nggak bisa disalahkan sepenuhnya ketika PTPN juga harus dituntut menghasilkan pendapatan lebih gitu oleh menterinya tentunya kan pastinya. Jadi mereka kan berpikir lebih pragmatis, bagaimana caranya mendapatkan pemasukan yang lebih besar di samping jual beli HGU mungkin ya, dan lain sebagainya. Dengan hal yang itu, maksudnya dibuat wisata alam, objek wisata itu. Betul Kang Yopi, tapi itu kan internal mereka. Pada proses pada proses berkegiatan yang mereka kan diatur oleh dokumen kebijakan. Ini juga yang mengawali kenapa mereka obral gitu. KSO itu diobral mana itu kan? Kan itu bicara soal KSO itu tidak hanya di wilayah awalnya yang sempat booming itu di kawasan perhutani, gitu. Karena perhutani juga boleh tuh meng-KSO-kan wilayah yang berada dalam pengelolaannya. Nah sekarang di perkebunan juga dibolehkan oleh kementerian, gitu. Ya. Sampai ke Taman Nasional juga ada loh. Dan termasuk TNGP, gitu. Juga Gunung Salak gitu. Gunung Salak, Ciremai, Pangrango, Gede Pangrango, itu semua taman-taman nasional pun juga di KSO-kan. Saya nggak habis pikir ya dengan dalih pendapatan daerah atau PAD. Sementara logika sederhana Kang Yopi begini, ketika lingkungan itu rusak, maka untuk mengembalikan lingkungan itu sudah akan bisa. Kalaupun juga memitigasi atau memulihkan, tapi kalau mengembalikan ke asal nggak akan mungkin. Kalau cuma penanaman pohon kan rencananya kan Pak Gubernur setelah nanti diratakan HIBIS itu warga diundang untuk sama-sama melakukan penanaman secara massal di situ. Cuma pertanyaannya kan kadang masyarakat itu ketika dia menanam pohon atau apapun itu dia akan merasa ini adalah tanahnya atau ntar pada matok-matokin lagi kan dirambah lagi ya rusak lagi. Betul. Awal permasalahan yang terjadi tidak hanya di Puncak, mungkin di Taman Nasional Gunung Halimun Salak juga adalah selain alih fungsi itu, yaitu jual beli HGU yang masif dilakukan oleh para biong tanah lah seperti itu. Yang akhirnya mereka mulai membuat satu warung kecil kemudian membesar, akhirnya menjamur kemana-mana, dan ada pemain besar di belakangnya juga yang akhirnya membuat atau membiayai semuanya itu supaya lebih berkembang lagi. Mereka buka akses jalan, dan gak heran pas kemarin itu ada rencana pelebaran jalan di kawasan Puncak, terutama di jalur alternatif. Mereka tuh berbondong-bondong memberikan tanahnya gitu. Silakan pakai untuk pelebaran jalan. Padahal kan ada niat di balik itu yang harusnya kita waspadai itu. Jangan-jangan semakin jalan itu terbuka, semakin jauh mereka akan merusak lingkungan yang ada gitu, termasuk pohon-pohon yang mungkin endemik yang ada di Gunung Salak atau di Pangrango. Nah, kembali lagi ke persoalan kompromi ini kan ada kompromi yang harus dilakukan di antara pemerintah daerah, masyarakat, dan mereka yang sudah terlanjur banyak mengeluarkan uang untuk bisnis ini, karena bisnis wisata itu sejak wisata alam terutama dari tahun 2000 kan mulai naik ya, mulai pesat sekali gitu. Bahkan kalau dulu zamannya Pak RY itu villa disewakan, setelah villanya rata sekarang ada camping ground, glamping ground yang kayak gitu. Dengan dalih mereka tidak membangun bangunan gedung di situ. Tapi kan tetap aja mereka itu pada saya setuju Kang Yopi, dan pada intinya
saya tidak akan mengkotak-kotakan gitu ya, tapi kalau merujuk kepada tupoksi atau tugas dan fungsi dari setiap lembaga gitu. Tapi benar-benar tumpang tindih nggak sih mereka itu antara misalnya Kementerian Lingkungan Hidup dipecah dengan Kementerian Kehutanan, terus kemudian ada ATR BPN juga di sana, ada PTPN. Nah, pemerintah daerah, kemudian ada PTPN di bawah Kementerian BUMN. Ribet nggak sih? Ya, kalau bicara ribet ya ribet ya gitu. Secara pengelolaan hutan ya atau kawasan atau lahan gitu ya. Makin banyak instansi kan sebenarnya untuk memutuskan satu perkara juga makin susah. Makin sulit, betul Kang Yopi. Nah, ini yang kemudian potretnya yang terjadi kan gitu, sehingga ketika mengambil keputusan agak repot, apalagi mengambil langkah dalam penegakan hukum gitu ya. Ketika misal ribetnya dalam pengelolaan kawasan gitu ya, dan tumpang tingginya regulasi yang dibuat lintas kementerian sampai kalau di daerah lintas SKPD gitu ya itu. Nah, tapi pada prinsipnya potret ini terjadi gitu ya, dan sebetulnya kalau apakah misal pertanyaannya bisa dimitigasi, ya tentu bisa dimitigasi kalau tugas dan fungsinya dijalankan dengan baik. Malah cenderung bahkan kami melihat ada indikasi pelanggaran itu disengaja oleh unsur oknum pemerintah itu sendiri gitu loh. Keluar izin itu dari siapa kalau bukan dari pemerintah gitu ya. Apakah mereka ada koordinasi? Tidak, karena bicara soal RT RW itu harus merujuk satu sama lain gitu. Provinsi ke nasional, terus juga kabupaten ke provinsi gitu ya. Itu harus merujuk. Artinya ketika kementerian itu mengeluarkan satu perizinan untuk jenis kegiatan, maka mereka melihat nggak perda RT RW di kabupaten itu boleh nggak? Karena belum tentu di RT RWN di RT RW nasional dengan RT RW daerah itu matching, match gitu ya. Nah, bahwa kawasan itu tuh sama gitu ya peruntukannya. Artinya kalau gitu SKPD di tingkat daerah kota kabupaten itu dikurangi atau dibatasi kewenangan dalam hal perizinan, apakah juga bisa akan menjawab itu Kang? Persoalan-persoalan tumpang tindihnya? Ya kan sekarang sudah mulai dengan undang-undang Cipta Kerja kan sebagian urusan perizinan nggak ambil alih oleh nasional, oleh pusat. Makanya banyak kementerian misal kayak Hibis kan baru tuh. Kan gitu baru mulai, dan itu setelah undang-undang Cipta Kerja juga dilegalisasikan. Nah, ruang-ruang juga partisipasi kan hilang karena mekanismenya pemohon sekarang banyak menggunakan sistem OSS gitu loh ya. Itu juga menjadi faktor masalah gitu ya, meskipun sebetulnya OSS itu pada implementasinya bagi pemohon itu agak sedikit ribet karena dia agak detail gitu. Cuman yang agak repotnya itu implementasinya, karena apa? Untuk AMDAL dan UKL EPL itu dikesampingkan, jadi boleh berkegiatan mereka. Kan dulu di Permen LHK nomor 17 2012 itu nggak boleh, dia harus perizinan dulu lengkap baru dia boleh berkegiatan. Nah, sekarang nggak apa-apa mereka berkegiatan terus dokumen AMDAL itu nyusul gitu ya. Faktanya seperti itu banyak kami temukan gitu, dan itu artinya melegalisasikan terhadap, kan gini, kegiatan itu dia akan memiliki potensi dampak dan tidaknya itu harus diukur dengan analisis dampak lingkungan atau AMDAL gitu ya. Itu tuh adalah salah satu platform atau guideline yang wajib dijalankan oleh perusahaan atau oleh pemegang izin gitu loh ya, sebagai buku panduannya lah untuk berkegiatan. Artinya kalau belum ada itu, bagaimana mungkin kegiatannya itu bisa diprediksi potensi ancaman, potensi bahaya dan lain belakangan ini. Nah, itu gitu loh ya. Dan itu apa yang ditanyakan Kang Yopi itu udah terjadi karena sebagian urusan, sebagian izin sudah ditarik ke nasional. Kenapa saya tadi pun juga harus dievaluasi PTPN ini? Karena tetap mau tidak mau dia itu berada di wilayah mereka, kegiatan-kegiatan ini tuh berada di wilayah kawasan perkebunan.
Dan kawasan perkebunan ini pun juga kan membolehkan dan melegalkan akhirnya gitu ya dengan KSO, kerja sama operasional gitu ya, yang menurut saya seharusnya juga ada batasan-batasan yang boleh di KSO-kan. Misal begini, dan ini adalah salah satu kenapa perlu dievaluasi si PTPN ini. Karena kami sering juga temukan di berbagai tempat izin yang diberikan oleh ATR BPN kepada PTPN itu seluas misal 1.000 misal, yang dimanfaatkannya itu hanya 4 hektar, 5 hektar. Sisanya itu terlantar. Maka banyak tren konflik agraria yang terjadi di bumi ini gitu. Karena rakyat butuh lahan gitu ya, lahannya masih tetap, penduduknya bertambah sehingga kebutuhan lahan meningkat gitu ya. Sehingga ketika rakyat melihat bahwa itu ada tanah yang kosong dianggap juga diterlantarkan, mereka rambah, mereka manfaatkan. Bagi kami apakah itu sah? Karena tidak termanfaatkan. Toh itu juga negara. Tanah, kalau bicara tanah, kalau bagi kami itu tanah Allah. Cuman sedang dititipkan ke negara yang dikelola oleh pemerintah gitu, untuk demi kesejahteraan rakyat gitu. Sementara rakyatnya ingin mau tanah nggak diberikan. Tapi kalau dikomersilkan dan untuk korporat diberikan gitu loh ya. Nah ini yang kemudian asas ketidakadilannya itu masih terasa gitu ya oleh kita, oleh rakyat kecil, yang dimana kenapa penting kami rekomendasikan si PTPN ini harus dievaluasi, dan juga tidak memberikan kontribusi yang signifikan terhadap negara. Pendapatan yang dari mereka itu berapa sih? Bisa nggak dibuka gitu ya? Berapa persentase? Apakah masih ada subsidi nggak dari negara ke mereka, dari pemerintah ke mereka gitu ya, sebagai pihak yang melakukan pengembangan, termasuk perhutani gitu ya, sebagai perusahaan negara gitu ya. Selama ini juga tidak memberikan kontribusi positif gitu ya, malah kerugian gitu, malah juga disubsidi terus gitu ya. Artinya kalau bicara soal pendapatan, mana yang bisa kita rasakan gitu ya, pendapatan dari perhutani gitu. Nah, yang ketiga Kang Yopi, PTPN ini di mana-mana prakteknya seperti itu, sehingga untuk mengelabui pemerintah, ngelabui kita gitu ya, mereka meng-KSO-kan ke pihak ketiga gitu supaya aman, terus tidak rugi gitu ya. Padahal ATR BPN itu dia kapasitasnya itu di kawasan misal Puncak Bogor hanya mampu 500 hektar. 500 hektar yang berikan gitu ya, sehingga tidak harus berlebih. Dan ketika misal pelaksanaan pun juga 500 hektar dalam HGU-nya itu tugas pemerintahnya dijalankan, misal fungsi pengawasannya dijalankan, faktanya di lapangannya hanya 300 hektar, berarti harus diambil lagi nih 200 hektarnya, gunakan ke kepentingan lain. Ada komposisi yang harus diberikan kepada masyarakat. Tidak harus misal dari 100 orang yang membutuhkan, ya tahun pertama misal 2 orang gitu, tahun selanjutnya 5 orang gitu loh. Karena hak rakyat itu juga memiliki hak yang sama, yang harus difasilitasi oleh pemerintah. Karena bumi gitu ya, berserta isinya demi kesejahteraan rakyat gitu ya. Itu yang harus dipahami oleh kita semua. Ini soal perizinan, kemudian juga bagaimana komitmen ke depan yang ya kan kita nggak selamanya bongkar-bongkaran. Setelah dibongkar ini harus seperti apa gitu. Jangan sampai ini hanya pergantian pemain saja gitu, yang ujung-ujungnya juga sama-sama merusak lingkungan dan merusak alam. Saya belum tahu juga apakah, karena kalau misalkan dilihat di Bojongkoneng, rumahnya Pak Prabowo ke bawah juga udah mulai masif tuh, banyak berdiri villa-villa bangunan, bahkan ada satu kampung di sana itu harus direlokasi karena terjadi pergeseran tanah atau keretakan seperti itu. Ini Depokan Garuda Yaksa juga terdampak di sini. Ini juga harus jadi catatan, dan saya pikir mudah-mudahan Pak Presiden juga bijak gitu ya ke depannya untuk memberikan ruang lingkup hidup yang layak gitu untuk masyarakat. Karena Sentul juga salah satu menjadi ya seperti itu, lokasi yang dalam tanda kutip mungkin bermasalah gitu. Banyak perkara tanah antara masyarakat dengan pihak pengembang, terus kemudian juga banyak masyarakat yang tertipu, kurang lebih seperti itu, yang dia seolah-olah membeli tanah padahal tidak. Tanahnya tetap punya Sentul City kurang lebih, sehingga
tapi seolah-olah dibiarkan begitu saja, dan yang terjadi ya perubahan tata ruang yang cukup masif. Begitupun juga di wilayah Cijeruk, Cigombong, MNC Lido lah. Kita berbicara soal MNC Lido yang juga sekarang lagi terombang-ambing setelah dipasangnya plang dari Kementerian Kehutanan atau Kementerian Lingkungan Hidup terkait adanya dokumen-dokumen yang dia belum lengkapi dalam mengelola lahan di kawasan tersebut. Tapi kita akan lanjutkan perbincangan ini setelah jeda berikut ini. Jadi tetap jangan kemana-mana di Pro 1 RRI Bogor. Tahu gak, waktu gempa besar kemarin, aku benar-benar panik, nggak tahu harus ngapain. Semua gelap, listrik padam. Sama kalau itu mah. Tapi untungnya keluarga kami sih sudah punya rencana darurat nih. Rencana darurat? Kayaknya nggak pernah kepikiran deh. Apa sih yang harus disiapin? Banyak, tapi nggak ribet kok. Pertama nih, pastikan kita tahu jalur evakuasi dan titik kumpul terdekat. Lalu, siapin tas siaga bencana, berisi makanan, air, obat-obatan, senter, dan dokumen-dokumen penting. Oh gitu. Aku juga selalu pantau info dari pihak berwenang, biar nggak salah langkah. Terus, gimana cara biar nggak panik kayak kemarin? Latihan rutin itu kuncinya. Ajak keluarga simulasi evakuasi, biar semua tahu apa yang harus dilakukan. Persiapan itu penting banget ya. Kalau nggak siap, bisa bahaya. Kalau sudah terbiasa, kita bisa lebih tenang menghadapi situasi darurat. Oke deh, mulai sekarang aku akan lebih siap. Nggak mau lagi ngerasain ketakutan kayak kemarin. Ih, serem. Ingat, mitigasi bencana itu tanggung jawab kita semua. Semakin siap, semakin besar peluang kita untuk selamat.
informasi dan inspirasi. Ya, masih bersama saya di Bincang Pagi Bogor untuk edisi Rabu 12 Maret 2025 bersama Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Jawa Barat, WALHI ya, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Jawa Barat, Kang Iwang alias Kang Wahyudin, Direktur Eksekutif yang luar biasa, jauh-jauh dari Bandung, ini istimewa sekali. Dan kita mau langsung membahas tentang bencana alam, kehancuran yang dibuat oleh manusia. Dan tidak hanya itu saja, ini juga ada petisi dari komunitas atau kumpulan dari para aktivis lingkungan hidup yang ada di Indonesia. Kita sudah tersambung dengan ketuanya dari FK3I Forum Kader Konservasi Indonesia, ada Kang Dedi. Kang Dedi udah tersambung di sini ya, Kang Dedi Kurniawan ya. Assalamualaikum Kang Dedi Kurniawan. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat Kang. Alhamdulillah sehat Kang. Izin ketua di sini ada Kang Iwang nih di sini nih. Disapa. Oh iya siap. Halo Kang. Sehat ya Kang. Ini kita sedang berkampanye untuk kebaikan. Kita punya harapan baru ke depan lingkungan hidup di Indonesia nih. Kalau saya mah di Kabupaten Bogor akan lebih lestari dan tidak dirusak oleh kepentingan komersial gitu, kepentingan kapitalisme gitu. Teman-teman di FK3I bagaimana nih melihat apa yang terjadi di Kabupaten Bogor nih sekarang? Kan cepat viral Kang Deddy Mulyadi kemarin beraksi di Hibis Cisarua. Kang, gimana? Ya betul, terima kasih. Yang pertama memang kalau saya baca di media sosial memang tindakan yang sangat tidak dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat yang baru bersama Menteri Lingkungan Hidup dan jajaran lainnya ya, pada saat meninjau situasi lokasi banjir dan melihat langsung sebab akibat dari banjir tersebut dan melakukan proses penindakan lah. Nah seharusnya memang ini penindakan ini dilakukan dalam konteks sebelum terjadinya banjir ya, harapan kami seperti itu. Nah situasi di Jawa Barat sendiri sebetulnya di sekitar 3 aspek, di mana di sisi kawasan kehutanan, kawasan perkebunan, juga kawasan resapan air di luar kehutanan dan perkebunan ini sudah sangat rusak ya. Sehingga sebetulnya pantauan kami sebetulnya sudah banyak yang harus dilakukan proses pembongkaran sebetulnya ya. Kalau misalkan di beberapa titik, bukan hanya di Bogor ya, tentunya di beberapa wilayah di sekitar Jawa Barat. Yang pertama mungkin karena alih fungsi lahan, yang kedua adalah tata kelola kawasan yang tidak sesuai dengan fungsi dan peruntukan gitu kan, walaupun memang sudah keluar izin, ini juga perlu dipantau. Jadi kami juga kemarin sudah melakukan proses diskusi dengan kawan-kawan di wilayah nasional, di mana menyikapi cuaca ekstrim saat ini memang sedikit sangat rawan dan berbahaya ya, apabila memang lingkungan kita sudah tidak dapat menampung, daya dukung dan daya tampungnya itu sudah kurang, sehingga akan mengakibatkan situasi banjir. Sehingga kemarin itu kan himbauan kami ke kawan-kawan di daerah adalah bagaimana mempersiapkan diri dalam konteks situasi menghadapi bencana, yang pertama. Yang kedua, bagaimana juga mendorong kebijakan pemerintah agar melakukan proses pertama pemulihan, yang kedua adalah penegakan hukum ya tentunya kan, selain pemulihan, karena tanpa ada penegakan hukum pemulihan tidak akan berlangsung. Karena situasinya kita tahu semua bahwa keadaan di negara kita ini kawasannya sudah sangat rusak ya, bukan hal yang, jadi harus ada yang dilakukan. Yang pertama adalah penegakan hukum, yang kedua pemulihan, baru itu mungkin akan berjalan bagaimana ke depan kita juga akan terus menjaga kelestarian hutan yang memang masih ada gitu kan. Begitu kan. Nah ini berbicara soal bisnis pariwisata dan investasi yang udah masuk ke Jawa Barat ini kan cukup besar juga nih Kang, di Bandung Selatan, Bandung Utara juga kan sama ya.
banyak alih fungsi gitu lahan. Ya Bogor mah jangan ditanya tuh, ya banyak lagi di sana. Nah, terus mau perang nih ceritanya kita nih. Nah, ceritanya kita mau perang, cara perangnya gimana nih Kang? Mohon petunjuk ini. Buat teman-teman aktivis di Bogor juga gimana nih? Kayaknya aktivis di Bogor juga harus dibariskan lagi nih tuh. Nggak cuma karena kemarin Kang Deddy viral aja seperti itu gitu. Dan diikuti oleh kementerian-kementerian lainnya, Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup sampai ETR juga akhirnya berani pasang segel-segel, apakah cukup dengan segel gitu. Setahu saya sih kalau baru disegel bisa dicabut gitu. Betul Kang. Gimana nih? Dan segel-segel itu sudah biasa biasanya kan setiap ada kejadian gitu kan. Sebetulnya yang pertama adalah dalam konteks kegiatan non kehutanan ataupun kegiatan jasa lingkungan. Sebetulnya kalau wisata alam ini masuk ke kegiatan jasa lingkungan ya, bukan non kehutanan, kecuali ada tambang dan sebagainya, itu non kehutanan. Kita harus menolak non kehutanan jelas yang pertama. Tapi kalau misalkan bicara mengenai wisata alam itu harus berdasarkan potensi sebetulnya harusnya. Nah ini yang memang kita harus mulai lakukan proses perlawanan terhadap kebijakan. Walaupun sebetulnya kebijakan itu walaupun izin dari menteri, sebetulnya dasarnya proses awalnya dari bawah gitu kan. Dari kepala desa menyetujui sampai ke kecamatan, sampai ke rekomendasi Bupati Bogor, lalu keluar izin prinsip namanya itu kan. Baru dari KLHK itu berani mengeluarkan izin. Sebetulnya itu kan proses perizinan itu muncul dari bawah, bukan tertum dari atas itu. Itu OSS itu yang kayak gitu ya. Nah itu, jadi kalau misalkan tadi kami kan izinnya dari KLHK, sebetulnya proses rekomendasi itu. Kalau mereka tidak merekomendasikan, satu kepala desa saja tidak merekomendasikan, itu nggak bakalan keluar izin PB-nya ya. Persetujuan bangunan jasa wisata alam yang ada di kehutanan. Jadi kalau bicara mengenai wisata alam, sebetulnya harus berdasarkan potensi. Misalkan di sana ada sebuah curug gitu kan. Curug itu air terjun ya. Misalkan ada air terjun. Nah, pada saat ada air terjun itu ada potensi alam namanya. Nah, di jasa lingkungan itu maksud potensi alam itu bisa dimanfaatkan sebagai wisata alam terbatas. Ini yang memang harus digarisbawahi. Di RPJMD kita juga di RPJMD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Kemudian di RPJMD juga jelas jasa wisata alam terbatas gitu. Kalau misalkan di kawasan-kawasan genting itu biasanya terbatas, ada garis bawah terbatas ini juga penting gitu kan. Terbatas itu dalam artian makna terbatas dalam sisi pembangunan, terbatas dalam sisi pengunjung, terbatas dalam sisi pemanfaatan gitu. Terbatas itu boleh kita berkunjung ke sana, tapi memang mempunyai batasan-batasan yang ada gitu. Batasannya seperti apa? Ya karena itu wisata alam, tapi proses dari mulai awal proses pembangunan dan sebagainya. Walaupun sebetulnya ya dibatas, misalkan kalau diizinin 1.000 berarti 10%-nya dibangun. Ya kan pengusaha mikir, saya perlunya 10 hektar, ya minta izinnya 100 ya Kang. Iya benar. Jadi koefisien dasar bangunannya tidak melanggar gitu ya. Betul, jadi tidak melanggar gitu kan. Hibis juga gitu Kang. Hibis juga punya 21 hektar yang dia bangun 4.000 meter. Itu kan 0,sekian% kan gitu. Betul, 0,sekian tapi masalah kan. Iya, masalah. Jadi tapi itu masalah kan masalahnya. Udah berdiri dia pecah lahan lagi gitu ya kan. Nah, bangun lagi terus pecah lahan lagi terus. Kalau udah seperti di KBU seperti itu kan, kawasan itu kan akhirnya pindah KBU itu. Nah, sisanya adalah ruang hijau. Ruang hijaunya dijual ke tetangga gitu kan. Sama tetangga dibikin lagi bangunan. Itu sudah biasa karena apalagi di KBU itu kan hak milik. Nah, ini yang di perkebunan. Ini penting sekali bahwa yang pertama di kawasan perkebunan mereka tidak punya regulasi yang ketat gitu kan di kawasan perkebunan. Hanya kontrak aja, misalkan 1 hektar sekian ratus ribu gitu. Misalkan. Per tahun, per bulan itu. Per tahun, per bulan. Kemudian nanti persentasenya juga kalau misalkan dapat keuntungan, persentase keuntungannya sekian, selesai mereka. Mereka apakah mereka punya zona lindungnya mana, zona pemanfaatan mana, zonanya nggak punya mereka perkebunan. Perkebunan itu kan sebetulnya dimanatkan oleh ya namanya juga PTPN Kang, perusahaan terbatas perkebunan nasional. Bukan perusahaan terbatas pariwisata nasional kan Kang ya, gitu kan. Namun di sana itu ada sebuah potensinya kehutanan. Di sana itu ada potensi lindung, di mana potensi lindung itu yang perlu digarisbawahi sebagai
yang harus mereka jaga. Biasanya potensi lindung itu mempunyai keanekaragaman hayati dan nilai ekstraktif yang tinggi kan. Nah disitulah mereka sebetulnya selalu memanfaatkan potensi lindungnya kan. Jadi memang kita sudah harus mulai melirik bahwa ini PTPN diamanatkan negara ini bukan menjadi pos kontrakan gitu ya, kontrak ini kan, tetapi diamanatkan negara untuk melakukan proses pemanfaatan dan pengolahan sesuai dengan fungsinya. Tiba-tiba ada agro, itu kan sebetulnya ajas manfaat pada saat diberikan amanat, ternyata di kawasannya ada potensi lindungan itu. Sebetulnya mereka harus berpikir itu potensi yang harus dijaga. Kalaupun dimanfaatkan oleh mereka yang namanya agrowisata, tidak dimanfaatkan oleh orang lain ya boleh-boleh saja. Misalkan karena ada resapan air panas, jadi kolam air panas seperti di Ciwidey ada yang milik PTPN itu namanya Walin. Di sini juga ada di Gunung Pancar itu juga sama. Nah di Gunung Pancar misalkan itu seperti itu. Tetapi kan Lewi Hejo. Yang pertama tadi kan pasti akan lebih murah gitu kan kalau misalkan dimanfaatkan oleh mereka, karena mereka itu tidak mengambil keuntungan dari sana. Mereka itu mengambil keuntungan dari perkebunan, dan itu adalah substitusi kalau misalkan kita pikirkan. Nah itu bagaimana mensejahterakan masyarakat tanpa juga harus merusak kawasan ya, memanfaatkan potensi yang ada secara lestari dan terbatas. Itu yang paling penting. Ini bukan hanya, malahan dengan asumsi seperti itu akhirnya jadi agrowisata ini bisa jadi bos kontrakin kawasan perkebunan gitu ya. Ini yang masalah, dan sebetulnya sudah banyak masalah di Subang, sudah banyak ada oknum juga yang sudah kena penjara gitu. Tapi kalau soal pidana lingkungan hidup itu sebenarnya serius nggak sih Kang? Kayaknya pidana lingkungan hidup teh selesai di administrasi aja. Kalau udah dibongkar bangunannya, udah dibayar dendanya, selesai Kang gitu. Ya, tapi kan pidana lingkungan hidup itu agak sulit kan. Karena kan biasanya gini, denda itu tidak sebesar keuntungan yang dia dapat selama dia beroperasi, benar gak sih Kang? Seperti itu. Yang pertama itu, yang kedua juga tidak sebanding dengan akibat yang ditimbulkan. Akibat yang ditimbulkan misalkan dengan konteks bencana dan sebagainya, apalagi dengan hilangnya satu nyawa pun juga tidak akan. Berarti kebayang itu ya, yang timah itu ya, yang 300 triliun itu. Ya, berarti dia dapatnya tuh banyak kogenya. Waduh, luar biasa. Itulah masalahnya kan gitu kan. Jadi urusan lingkungan ini memang pidananya itu akan sangat pelik karena ada tadi dasar bukti dan situasinya akan sulit di pengadilan ya, di proses hukum pengadilannya seperti itu. Bagaimana juga memang, kecuali memang ada regulasi yang ketat dan hakok gitu kan di tulisan-tulisannya bahwa misalkan kalau A melanggar hukumnya sekian, udah nggak usah ada bukti apapun gitu kan. Itu kecuali gitu kan. Tapi hukum pidana di kita masih berbasis normal gitu ya, nggak dalam konteks ini. Jadi kalau bicara mengenai tadi penyegelan, kemudian pembongkaran, itu sudah selesai di sana. Sebetulnya hal tersebut buat kami gitu ya, buat kami di kawan-kawan kader resolusi itu sudah cukup baik Kang. Kemudian juga tuntutannya setelah itu adalah bagaimana mereka melakukan pemulihan, karena pemulihan itu ada di regulasinya. Pemulihan itu ada regulasinya. Kalau misalkan dia melakukan proses pelanggaran ataupun sudah melakukan proses kegiatan aktivitas di sana, mereka harus melakukan pemulihan. Nah ini permasalahannya, pemulihannya biasanya diberikan kepada, diuangkan gitu kan ya. Pemulihan gue harus bayar berapa sana pemulihan? Sekian miliar, dikasih aja uangnya ke si pihak ke satu, kedua, ketiga atau pihak ke mana. Dan itu tidak dilakukan dengan baik. Itu permasalahannya. Pemulihan itu harus dilakukan melalui rekayasa ekosistem kalau pandangan kami. Di mana rekayasa ekosistem itu harus melibatkan yang pertama kajian dari masyarakat, kajian dari dari pemerintah, juga kajian dari akademisi ya. Dan kajian tersebut, jadi sebelum nanam tuh mereka harus mengkaji dulu kan. Pemulihan itu nggak bisa dibilang misalkan
1 pohon 1 juta, saya kan nebangnya 10 pohon ya, jadi 10 juta ya. Nggak bisa gitu. Nggak bisa gitu ya. Nggak bisa kayak gitu. Tapi harus dikaji nilai ekologisnya. Walaupun sebetulnya undang-undang kita bicara seperti itu kan. Kalau misalkan kita mau nebang pohon di Taman Nasional, cek aja ke kepala balainya, nanti kita komunikasi. Karena di regulasinya kemudian ada surat izin penabangan ada keluar dari KLHK, misalkan 1 pohon dan mereka harus mengganti sekian pohon dengan skema ABCD, itu sebetulnya tidak akan melakukan proses perubahan kan ya, karena 1 pohon yang diganti dengan 1 juta pohon yang akan ditanam oleh pengusaha hari ini itu tidak akan bermanfaat 25 tahun ke depan. Betul. Karena belum tumbuh kan. Ya, jadi ini juga pemulihan ini kan nggak bisa selesai dalam waktu 1 tahun 2 tahun atau bahkan 1 periode gubernur dan bupati Bogor atau bupati lain gitu kan. Nah ini terakhir nih Kang, penutup, kalau begitu solusinya gimana nih Kang? Ketika kita memulai perang-perang, tentunya ketika perang kan ada kemenangan gitu. Nah setelah kemenangan itu harus diisi dengan apa? Jangan sampai balik lagi maksudnya. Betul. Seperti yang udah-udah gitu. Betul. Mudah-mudahan yang pertama adalah situasi kejadian di puncak Bogor ya. Di Bogor ini adalah bagian dari cerminan bagaimana kita sudah harus melakukan proses bersama melakukan sebuah regulasi, mendorong kajian-kajian. Nah, kalau kami ini dalam saat ini sedang mendorong proses bagaimana kajian pemulihan ekosistem. Namanya pemulihan ekosistem atau rekayasa ekosistem kan namanya. Rekayasa ekosistem itu bagaimana kalau sebelum membangun ya harus ada rekayasa ekosistem. BPBD dilibatin. BPBD pernah dilibatin nggak? Kalau ada perizinan kan nggak pernah gitu kan. Harus sebetulnya mereka juga harus punya peta rawan longsor dan sebagainya. Akhirnya tidak merekomendasikan. Gitu kan. Itu satu. Pada saat proses mau ada pembangunan, rekayasa ekosistem harus dilakukan. Yang kedua adalah setelah pembangunan terjadi. Misalkan ada pembongkaran seperti di puncak ataupun saat ini ada investigasi ya, nggak dibongkar tapi dicek semuanya tuh KPU itu melanggar atau tidak dan sebagainya melalui pola rekayasa ekosistem. Dulunya seperti apa, sekarang seperti apa dan akibatnya seperti apa, itu harus dicek sehingga kita bisa mengindikasikan awal bahwa dampak banjir A, banjir B, banjir C dan sebagainya itu akibat dari mereka. Kita sepakat bahwa pemerintah ini jangan sampai merekayasa tata kota di bawah seperti KPU itu kan. Sekarang rekayasa di bawahnya itu ada kolam resapan, ada sumur kolam retensi dan sebagainya dengan nilai miliaran. Demi siapa? Demi pembangunan, demi apa? Demi menutupi kesalahan para pemilik kompleks di atas. Ya, kan? Betul. Siap. Kang Dedi, terima kasih nih waktunya. Nanti kita ngobrol, kita sambung lagi, seru nih. Aktivis lingkungan mah gak akan selesai 1 hari ngobrol seperti ini. Nuhun ya Kang ya, selamat beraktivitas kembali. Sukses selalu. Assalamualaikum. Kepada Direktur Walhi, Waalaikumsalam. Siap. Nah ini sekaligus penutup nih Kang Iwang, dari obrolan kita mengenai ya bencana alam, kehancuran yang dibuat manusia. Tentunya kan ada langkah strategis bagaimana kita jangan hanya ke pemerintah saja, lalu bagaimana mengedukasi masyarakat itu sendiri supaya tidak punya perilaku jahat gitu, perilaku buruk gitu yang juga merusak kelestarian alam. Silakan Kang. Ya Kang Yopi, yang pertama saya ingin tegaskan dulu ya bahwa upaya penertiban dan penegakan hukum itu jangan sampai tebang bulu ya. Pandang bulu, mau itu tadi saya katakan mau punya TNI mau punya polisi sekalipun presiden, kalau misalnya melanggar ketentuan yang ada, kebijakan yang ada, maka penegakan hukum itu wajib sifatnya dijalankan demi mengungkap dan menjalankan sisi keadilan ya gitu. Yang kedua tentu apakah pengetahuan dan atau edukasi ini wajib dilakukan oleh kepada perusahaan? Tidak juga, kepada semua elemen termasuk masyarakat. Di mana pertama saya ingin mengingatkan bahwa Jawa Barat itu masuk pada kategori yang memiliki kawasan yang memiliki atau daerah yang memiliki kerentanan yang tinggi.
makanya masuk ke daerah rawan bencana gitu ya. Nah sudah seyoganya masyarakat pun juga di sekitar Puncak Bogor itu mulai memiliki kesadaran yang baik terhadap lingkungan, terhadap alam itu sendiri, yang dimana mereka itu tanpa disadari besar hidup dengan baik gitu ya, karena alamnya baik, karena lingkungannya baik. Dan kalau bukan mereka yang menjaga, siapa yang akan menjaga itu? Tadi Kang Dedi sudah mengatakan proses perizinan keluar itu karena ada persetujuan kepala desa, persetujuan tokoh, masyarakat gitu ya, dan dilegitimasi oleh pemerintah gitu ya, baik kabupaten maupun kota, termasuk provinsi dan akhirnya nasional mengeluarkan gitu ya. Jadi edukasi itu juga harus mulai dari diri masing-masing. Saya selalu terus melakukan kampanye hingga sekarang itu, Kang Yopi. Bicara lingkungan itu bukan kepentingan sekelompok orang, organisasi maupun pemerintah, bukan. Harus melekat dengan diri kita, gitu. Karena diri kita nggak bisa dipisahkan dengan alam itu sendiri, dengan lingkungan itu sendiri. Maka kalau kita misalnya tidak ada kesantunan maupun adab yang harus kita lakukan atau kita munculkan, artinya kita tidak memiliki adab yang baik terhadap alam yang sudah membesarkan kita. Nah, yang ketiga, penertiban yang telah dilakukan, saya pikir masih banyak PR Kang Dedi. Saya ajak Kang Dedi, yuk mari walaupun juga siap untuk memberikan data, tegakkan setegak-tegaknya, seadil-adilnya terhadap pelaku-pelaku perusak, pelaku-pelaku yang melakukan kerusakan, tidak hanya pemerintah daerah atau perusahaan daerah, tapi juga swasta juga harus ditindak, termasuk kelompok-kelompok lain gitu. Dan jalankan pemulihan ekologi yang transparan, yang betul-betul bisa melibatkan pentahelix. Itu Kang. Siap, terima kasih. Kalau saya sih tidak banyak berkata-kata, alam jaga kita, kita jaga alam. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, atur nuhun Kang Iwan. Atur nuhun oge Kang Yopi. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangannya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.